Presiden Prabowo Subianto menyebut masalah penyaluran listrik ke lokasi terdampak bencana di Sumatera tak bisa secepat yang diharapkan. Prabowo mengatakan ada kendala di lapangan yang membuat sarana dan prasarana kelistrikan tidak bisa diangkut ke daerah-daerah tertentu. Pasti masalah listrik ada, tidak secepat yang kita harapkan karena kondisi fisik dan kondisi-kondisi alam yang masih kita harus atasi. Menara-menara itu sangat berat, kemudian ada kendala-kendala. Sebagian masih banjir sehingga kabel-kabel tidak bisa tembus, ujar Prabowo di Medan, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu 13 Desember 2025. Kepala negara berharap masalah aliran listrik di daerah bencana bisa selesai dalam 1 pekan ke depan. Akan tetapi, Prabowo meminta masyarakat untuk tak menaruh harapan tinggi karena adanya beragam kendala kondisi geografis. Tapi insya Allah kita harapkan mungkin 1 minggu mudah-mudahannya. Tapi jangan kita terlalu berharap semua bisa sekejap. Saya sudah katakan berkali-kali, saya tidak punya tongkat Nabi Musa, tapi semua bekerja keras, ungkapnya. Lebih lanjut, Presiden RI menyatakan bahwa penanganan situasi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumut, dan Sumatera Barat, Sumbar, terkendali. Para pengungsi mendapatkan pelayanan dengan baik meskipun ada keterlambatan pengiriman bantuan akibat faktor alam. Saya cek semua tempat pengungsi, kondisi mereka baik, pelayanan kepada mereka baik, suplai pangan cukup, jelasnya. Ia memberikan contoh, Kabupaten Aceh Tamiang yang disebut terisolasi kini sudah bisa diakses dari Medan. Akses menuju Takengon dan Bener Meriah juga terus diupayakan untuk dibuka. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua petugas. Luar biasa pekerjaan mereka, kata Prabowo. Sebagai informasi, Prabowo berkeliling ke sejumlah titik bencana sejak Jumat, 12 Desember 2025, kemarin sampai Sabtu hari ini. Kemarin, ia mengunjungi Aceh Tamiang, Takengon, dan Bener Meriah di Aceh. Lantas, pada hari ini dirinya datang ke Langkat, Sumut. Pada Jumat kemarin, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, menyampaikan adanya tambahan korban tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, pihaknya kembali menemukan jasad korban tewas banjir sebanyak 5 orang. Dengan begitu, total korban tewas per Jumat kemarin menjadi 995 orang, dari sebelumnya sebanyak 990 orang. Hasil pencarian dan pertolongan pada hari Jumat, 12 Desember 2025, jumlah total korban meninggal dunia di 3 provinsi bertambah 5. Dari 990 jiwa meninggal dunia per kemarin 11 Desember, saat ini rekapitulasi kami menunjukkan 995 jiwa total meninggal dunia, katanya dalam konferensi pers. Muhari menyebut ada potensi jumlah korban tewas akan berkurang. Pasalnya, ada upaya verifikasi ulang yang dilakukan beberapa kabupaten terkait jasad tersebut. Dari verifikasi itu, ternyata ada jasad yang meninggal dunia sebelum bencana banjir terjadi. Kami sudah menerima informasi dari 3 kabupaten bahwa ada jumlah jasad yang sebelumnya dihitung sebagai jasad yang ditemukan pasca bencana. Ini ketika dikonfirmasi menurut catatan sipil by name by address yang dilakukan kecamatan. Ini merupakan nama yang sudah meninggal sebelum terjadinya bencana, tuturnya. Muhari turut mengumumkan update terkait korban yang belum ditemukan sebanyak 226 orang. Sementara itu, terkait jumlah pengungsi tidak mengalami penambahan, yaitu masih 884.889 orang. Suasana haru menyelimuti halaman Men 1 Langkat, Sumatera Utara, ketika Presiden Prabowo Subianto tiba untuk meninjau posko pengungsian bencana, Sabtu 13 Desember 2025. Di tengah deretan tenda darurat dan wajah-wajah lelah para pengungsi, Prabowo menyapa mereka dengan nada penuh empati, memastikan bahwa negara hadir di saat rakyat membutuhkan. Saya datang melihat bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian. Saya bersama Gubernur Sumut Pak Bobi Nasution, bersama Bupati, dan bersama banyak pejabat, ucapnya berdiri di hadapan warga yang duduk berdesakan di bawah terpal. Kunjungan itu bukan sekadar seremonial. Prabowo menekankan bahwa ia ingin melihat langsung kondisi lapangan, mendengar kebutuhan mendesak, dan memastikan laporan yang masuk benar-benar ditindaklanjuti. Nanti kekurangan-kekurangan sudah dilaporkan kepada saya, kekurangan air bersih, perbaikan tanggul,
Katanya, menegaskan komitmen pemerintah untuk menutup celah penanganan. Di lokasi, Prabowo juga menyoroti kerja keras aparat dan kementerian yang telah dikerahkan. Angkatan Darat, kepolisian, semua kekuatan kita. Alhamdulillah Sumut sudah lebih baik sejak terakhir saya datang. Ujarnya, memberi secerca harapan bahwa pemulihan mulai terlihat. Namun, ia menegaskan bahwa proses pemulihan tidak berhenti di sini. Saya akan terus memantau dari hari ke hari, minggu ke minggu. Mudah-mudahan kita akan membantu semua warga yang mengalami musibah, kata Prabowo, menekankan bahwa pemerintah pusat akan mengawal distribusi bantuan hingga benar-benar menyentuh seluruh korban. Di hadapan para pengungsi, Prabowo berbicara dengan nada tegas namun penuh kehangatan. Karena saudara-saudara adalah bagian dari kita semua, kami tidak akan tinggalkan kalian sendiri. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, mengirim tim verifikasi faktual ke titik-titik yang paling parah terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera. Mereka berjalan melewati jalan berlumpur, menembus sisa-sisa runtuhan, dan memetakan kebutuhan sekolah secara rinci mulai dari ruang kelas darurat, paket belajar, alat peraga, hingga layanan pemulihan psikososial yang sangat dibutuhkan siswa dan guru yang masih berada dalam tekanan emosional. Kemendikdasmen memperkirakan dampak kerusakan pada sekolah tidak bisa dipulihkan hanya dengan membersihkan ruang kelas. Banyak sekolah membutuhkan perbaikan struktural, pembaruan perangkat belajar, dan dukungan mental bagi siswanya. Dana sebesar 13,3 miliar rupiah digelontorkan untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan, mengirim tenda kelas, menyiapkan perangkat komunikasi untuk sekolah yang aksesnya terputus, serta memberikan santunan bagi guru dan siswa yang kehilangan rumah. Langkah ini memastikan bahwa proses belajar dapat terus berjalan meski dalam kondisi darurat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mukti turun langsung meninjau sekolah-sekolah di Padang Pariaman dan Agam, Sumatera Barat. Ia berbincang dengan para guru yang masih berusaha menenangkan siswanya, mendengarkan cerita tentang ujian yang tertunda, serta melihat langsung anak-anak yang ikut kegiatan pemulihan psikososial di ruang kelas sementara. Abdul Mukti meminta agar pembersihan sekolah dilakukan oleh tenaga profesional agar anak-anak bisa kembali belajar tanpa risiko keselamatan. Pemerintah juga memberikan fleksibilitas pelaksanaan ujian bagi siswa yang masih tinggal di pengungsian. Kami ingin memastikan tidak ada siswa yang tertinggal karena keadaan darurat, ujar Mendikdasmen, Sabtu 13 Desember 2025. Sementara rehabilitasi sekolah berlangsung, jenjang perguruan tinggi menghadapi beban yang tak kalah berat. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kemdiktisaintek, mencatat lebih dari 6.000 sivitas akademika terdampak dan puluhan kampus mengalami kerusakan layanan. Beberapa kampus kehilangan laboratorium, arsip penelitian, bahkan ruang diskusi yang selama ini menjadi tempat mahasiswa bertukar gagasan. Kemdiktisaintek menyiapkan langkah 2 fase, mulai dari masa tanggap darurat hingga rencana rehabilitasi jangka menengah pada 2026. Setidaknya 13 kampus ditetapkan sebagai pusat koordinasi akademik untuk memastikan proses akademik tidak terputus. Kampus-kampus di luar wilayah bencana bergerak menjadi jejaring pendukung. Ada kampus yang membuka aula menjadi tempat tidur puluhan pengungsi. Ada yang mengerahkan tim medis Fakultas Kesehatan untuk membantu penyintas. Dan ada pula yang mengirim relawan mahasiswa untuk memetakan kebutuhan dasar masyarakat. Para dosen mengajak mahasiswa mereka untuk turun langsung, menjadikan bencana sebagai ruang belajar kemanusiaan yang sulit diperoleh di kelas. Di ranah riset dan pengabdian masyarakat, pemerintah membuka program bantuan hingga 500 juta rupiah per proposal. Kampus-kampus didorong menyusun intervensi berbasis ilmu, mulai dari penyelenggaraan pendidikan darurat, rekonstruksi ruang belajar, pemulihan psikologis penyintas, hingga penyusunan sistem mitigasi kebencanaan jangka panjang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.